Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, kelompok pasar luar negeri dan strategi pemasaran global akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Profil PT Sido Muncul. PT Sido Muncul merupakan perusahaan yang berfokus pada produk olahan jamu tradisional yang dikemas dengan cara yang modern dan didirikan pada tahun 1940 di Yogyakarta. PT Sido Muncul juga berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk baru seperti kapsul, tablet, hingga produk minuman yang dalam proses produksinya selalu dilakukan pengawasan. Serta produk PT Sido Muncul sudah berstandar nasional dan farmasi GMP. PT Sido Muncul melakukan pemasaran produknya dengan melakukan banyak strategi promosi agar bisa bersaing hingga ke pasar internasional mulai dari kawasan ASEAN hingga Eropa. Landasan teori. Strategi Integrated Marketing Communication. PT Sido Muncul Tbk sebagai perusahaan yang sudah mapan tentunya memiliki strategi dalam memasarkan produk-produknya. Strategi pemasaran PT Sido Muncul Tbk dalam kegiatan pemasaran ditinjau dari sisi Integrated Marketing Communication. A. Periklanan. Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik minat khalayak. Dalam iklan diperlukan orisinal, karakteristik tertentu, dan persuasif sehingga para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan diinginkan periklanan tersebut. Yang B. Promosi penjualan. PT Sido Muncul Tbk selain menggunakan media iklan juga menggunakan strategi promosi penjualan atau sales promotion. C. Public Relation. Dalam pemasaran tentunya perlu diimbangi oleh reputasi perusahaan maupun produk yang bagus. PT Sido Muncul ternyata tidak melakukan hal ini. PT Sido Muncul membangun kawasan argowisata dengan lahan seluas 1,5 hektar dari lahan 7 hektar kawasan yang dimiliki oleh pabrik PT Jamu Sido Muncul dan sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. PT Jamu Sido Muncul memberikan akses yang seluas-luasnya untuk kunjungan ke lingkungan pabrik. D. Direct Selling. Direct selling merupakan system of marketing by which organization communicated direct with target customer to generate a response or transition. Direct selling ini dapat dilakukan melalui telemarketing, email, dan lain-lain. Personal selling. Pemasaran secara personal selling mencakup penjualan melalui orang ke orang secara langsung. Kaitan dengan personal selling yang dilakukan dalam proses pemasaran tolak angin tentunya sangat mempengaruhi volume penjualan. Personal selling tolak angin ini dilakukan oleh para penjual pedagang eceran di bus-bus. Pasar luar negeri yang dimasuki oleh PT Sido Muncul Tbk. Yang pertama, India. Politiknya, lingkungan politik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, kepentingan politisi, dan ideologi dengan beberapa partai politik yang berada di negara India. Akibatnya, lingkungan bisnis di India dipengaruhi oleh faktor-faktor multivariat. Sistem perpajakan berkembang dengan baik. Ekonomi, sesuai kebijakan pengurangan perizinan industri, liberalisasi modal asing, pembentukan FIBP, dan sebagainya telah menghasilkan peningkatan konstan dalam lingkungan ekonomi India. Negara ini mencatat PDB sebesar 5,07 triliun US dollar pada tahun 2013, menyusul tingkat pertumbuhan PDB yang meningkat sebesar 5% pada tahun 2014 dibandingkan dengan 4,35% pada tahun 2013. Sosial.
Kenaikan populasi menua di India menghasilkan kenaikan yang cukup besar dalam biaya pensiun dan peningkatan kerja. Dengan banyaknya pekerja yang lebih tua, India memiliki populasi lebih dari 1,2 miliar orang dengan sekitar 70% berada di rentan usia antara 15 sampai 65 tahun. Oleh karena itu, diadakan struktur dengan presentasi sesuai dengan usia. Struktur ini menerjemahkan berbagai fleksibilitas pendidikan, sikap kerja, distribusi pendapatan, dan sebagainya. Teknologi secara signifikan mempengaruhi pengembangan produk. India telah memasuki 3G dan teknologi 4G yang telah memfasilitasi beberapa proyek teknologi mereka. Negara ini memiliki salah satu sektor IT terkuat di dunia, mempromosikan pengembangan IT secara konstan, upgrade software, dan kemajuan teknologi lainnya. Baru-baru ini, India juga telah berusaha untuk meluncurkan satelit mereka ke ruang angkasa. Terima kasih. Afrika Selatan. Politik Afrika Selatan merupakan negara yang menganut sistem konstitusi demokrasi, dan presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Terdapat 3 level pemerintahan, yaitu nasional, provinsi, dan pemerintahan daerah. Afrika Selatan terbagi menjadi 9 provinsi yang masing-masing memiliki legislatif sendiri. Tata aturan yang dianut negara ini ialah Undang-Undang Dasar Republik Afrika Selatan. Ekonomi menurut survei kemudahan berbisnis yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2009, Afrika Selatan meraih peringkat 32 dari 181 negara untuk dapat memulai bisnis di negara tersebut. Cukup banyak manfaat bila melakukan berbisnis di Afrika Selatan, di antaranya biaya tenaga kerja yang cukup rendah dibanding pasar negara berkembang lainnya. Hal ini berlaku juga di tingkat pajak perusahaan dibandingkan negara berkembang lainnya. Sosial, sehubung dengan peraturan pemerintah, investasi besar dalam infrastruktur pendidikan dan dukungan yang kuat yang secara substansial mengimprovisasi peningkatan dan kualitas pendidikan di negara tersebut. Hal tersebut juga meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dan mengurangi risiko bagi investor yang bergantung pada tenaga ahli dibanding tenaga kerja yang tidak terampil. Teknologi, dibanding negara-negara Afrika lainnya, termasuk negara dengan tingkat ekonomi terbesar, Nigeria, Afrika Selatan muncul sebagai pemimpin dalam potensi ICT. Cina, politik. Cina juga menganut paham merkantilisme di mana Cina ingin melindungi bisnis dalam negerinya agar berputaran uang tetap terjadi dominan di dalam negeri. Selain itu, Cina juga cenderung menahan arus impornya dan mengencarkan ekspor untuk kebijakan investasi asing. Cina banyak menyedot investasi asing sehingga negara ASEAN lain tidak kebagian. Investor asing di Cina mendapatkan beberapa kemudahan yang secara khusus diberikan di wilayah-wilayah yang disebutkan zona ekonomi khusus, yakni Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen. Ekonomi. Saat ini Cina sedang menyeimbangkan ekonominya dengan mengenjot ekonomi domestik dari investasi. Jasa akan menjadi pendorong lebih penting dari pertumbuhan manufaktur. Akibatnya, perlambatan ekonomi Cina tidak hanya mempengaruhi komoditas dan barang modal, tetapi juga permintaan konsumen global dan keuntungan perusahaan multinasional Afrika Selatan dan Eropa. Sosial.
Cina beberapa tahun terakhir kerap mengirimkan tenaga kerja buruh atau usia tenaga kerja yang tidak berpreferensi di Cina ke negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Cina membutuhkan lowongan pekerjaan yang banyak agar tidak ada idle pada tenaga kerjanya yang membeluntak. Teknologi. Cina merupakan salah satu negara dengan pekerjaan teknologi yang pesat. Teknologi yang dikembangkan pun dilakukan di berbagai bidang, misalnya dalam rangka mengembangkan infrastruktur dan transportasi. Pada tahun 2014, Cina berhasil mengembangkan teknologi pengeram kereta api dengan kecepatan 500 km per jam. Selain itu, Cina juga mengembangkan teknologi informasinya selama beberapa dekade. Korea Selatan. Perpolitikan Korea Selatan sendiri tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan Korea Utara, yang hingga saat ini belum memiliki perjanjian perdamaian sejak Perang Korea pada tahun 1953. Dengan demikian, secara teknis, kedua negara ini masih dalam keadaan berperang. Sehubungan dengan kondisi ini, pemerintah memberlakukan wajib militer bagi warga negara pria yang berusia 20 tahun. Saat ini Korea Selatan menduduki peringkat 7 dalam trending partner US ekonomi. Korea Selatan merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-15 di dunia. US Department of State Diplomacy 2012. Negara yang dulunya merupakan sebuah negara miskin akibat dampak dari Perang Dunia Kedua kini menjadi negara dengan perekonomian yang stabil dalam waktu kurang dari 4 dekade. Sosial. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat Korea Selatan, hal ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah yang mengalokasikan hampir 90% APBN pada sektor pendidikan. Tingginya tingkat pendapatan rata-rata pendapatan warga Korea Selatan adalah $36.039 AS per tahun atau sekitar 479 juta per tahun, sekitar 39,9 juta per bulan, dengan besaran pajak sekitar 18%. Teknologi. Negara Korea merupakan negara yang tingkat perkembangan teknologinya yang tergolong sangat pesat. Hal ini juga tidak terlepas dari tingginya tingkat awareness masyarakat Korea Selatan terhadap perkembangan teknologi. Respon pasar dunia terhadap produk-produk teknologi Korea Selatan juga sangat baik, terutama produk HDTV dan telepon genggam. Entry mode strategis yang digunakan PT Sido Muncul Tbk untuk memasuki pasar internasional adalah pada tahun 2000. PT Sido Muncul secara tidak sengaja memperoleh pesanan produk dari luar negeri melalui aktivitas hand carry dari WNI yang pergi ke luar negeri, seperti TKI dan wisatawan asing yang datang berkunjung ke Indonesia. Negara pemesan adalah Hong Kong, Amerika, dan Arab Saudi. Pesanan produk berasal dari distributor lokal buyer di masing-masing negara. Distributor tersebut mengetahui produk Sido Muncul dari WNI atau wisatawan asing yang gemar mengkonsumsi produk Sido Muncul, sehingga distributor melakukan pendekatan. Jadi, bentuk ekspor yang dilakukan PT Sido Muncul adalah ekspor tidak langsung. Pada awal perusahaan terlibat dalam aktivitas internasional, seluruh kegiatan ekspor ditangani oleh divisi pemasaran. Bentuk struktur organisasi PT Sido Muncul. PT Sido Muncul Tbk dalam mengelola pemasarannya di pasar internasional menggunakan struktur organisasi yang berbentuk organisasi garis, yang artinya segala jenis wewenang langsung dilimpahkan kepada pemimpin dan bawahannya. Dalam hal pemasaran internasional, di sini Dewan Komisaris dan bawahannya melakukan pengawasan terhadap bagian fungsi korporasi dan bagian pemasaran bertanggung-jawaban untuk melebar luaskan pemasaran produk. Nomor 4. Strategi mix PT Sido Muncul. Place. PT Sido Muncul memperluas pasar ekspor di berbagai kawasan internasional, salah satunya wilayah ASEAN. Untuk produk, pengembangan produk yang dilakukan PT Sido Muncul selalu berorientasi dan konsen di bagian kesehatan dan pengeluaran herbal, serta selalu mengutamakan dalam pemenuhan produksi sesuai dengan standar yang berlaku dan menggunakan standar GMP. PT Sido Muncul juga melakukan perkembangan produk terkait dengan makanan, karena seiring berjalannya waktu, konsen pasar terhadap produk kesehatan semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat. Promotion.
Dengan melakukan peningkatan terhadap produk baru di bidang kesehatan, maka minat konsumen di pasaran juga ikut meningkat. Untuk price dalam menentukan harga produknya di pasar internasional, PT Sido muncul melakukan penyesuaian terkait dengan aturan dan kebijakan dari masing-masing negara yang dituju. PT Sido muncul dalam melakukan pemasarannya di pasar internasional melakukan adaptasi, karena di pasar internasional sendiri sudah banyak produk terkait di bidang kesehatan yang sejenis. Sehingga PT Sido muncul lebih fokus untuk memperluas pasar internasional, serta dalam produksinya juga sudah melalui uji coba dan standarisasi yang ketat dan juga berstandar GMP. Nomor 5, negara yang selanjutnya dituju dan produk yang dijualnya. Negara yang selanjutnya dituju oleh PT Sido muncul yaitu Thailand dan Vietnam serta negara-negara di kawasan ASEAN. PT Sido muncul juga baru saja mendapat kontrak dengan negara Arab Saudi dalam bentuk penjualan dan produk yang akan dijual di sana. PT Sido muncul berencana membuat food suplemen dengan tujuan bukan hanya orang sakit minum obat, tetapi orang sehat tetap sehat. Food suplemen ini terdiri dari bahan herbal dan berbentuk kapsul yang populer sehingga pasarnya lebih besar. Kesimpulannya, PT Sido muncul adalah perusahaan milik keluarga yang kini telah diteruskan oleh cucunya yaitu Bapak Irwan Hidayat. PT Sido muncul merupakan perusahaan obat jamu herbal yang kini telah menjadi market leader di Indonesia. Berdasarkan hasil uraian di atas yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan hasil analisis visi dan misi, dapat diperoleh bahwa PT Sido muncul mampu menjawab kata kunci analisis visi dan misi, yang nantinya dijadikan bahan pedoman perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, perusahaan berorientasi untuk menjawab pertanyaan ke depan untuk maju perusahaan, untuk kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal, didapatkan hasil kekuatan sebesar 1,64% dan didapatkan total kelemahan sebesar 0,88%. Maka didapatkan hasil untuk analisis internal sebesar 0,8%. Kemudian pada faktor eksternal perusahaan pada peluang sebesar 1,55%, didapatkan hasil pula pada ancaman sebesar 1%. Maka didapatkan hasil analisis eksternal sebesar 0,28%. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.